Ya, sahabat Indonesia, jumpa lagi di Opini Andre dengan saya Andre Vincent Wenas di Kanal TV Anak Bangsa, kanal yang kita pakai untuk senantiasa mencerahkan dan mencerdaskan bangsa. Sahabat, garam kalau ditabur pada proporsi yang pas tentu akan membuat makanan kita menjadi gurih. Tapi tidak begitu dengan industri garam di Indonesia. Sejak tahun 90-an kabarnya kita yang dari bisa menyuplai garam sendiri, kita harus mulai mengimportnya. Nah, ini agak aneh. Mari kita ulas sedikit ngobrol-ngobrol santai soal garam ini. Pertanyaan sederhana dalam ekonomi tentunya adalah berapa sih secara nasional kebutuhan garam kita? Dan berapa produksi nasional kita sehingga kita punya neraca garam yang jelas. Sayangnya data ini selalu kabur, tidak jelas, dan kalaupun ada data ya kita patut untuk menerimanya dengan reserve, tidak bisa percaya begitu aja. Bagaimana kita bisa percaya dan bagaimana proses pengambilan data itu dan sebagainya. Sehingga kalau datanya nggak jelas, bagaimana kebijakan itu juga bisa tepat diambil oleh para pemangku kebijakan. Itu pertanyaan pertama. Berapa kebutuhan atau konsumsi garam nasional kita dan berapa produksi nasionalnya? Seperti biasa, data mendasar ini juga punya beberapa versi. Kita ambillah salah satu versi yang ada yang mengatakan bahwa konsumsinya nasional kita ini adalah 4,4 juta ton di tahun 2021. Itu garam konsumsi dan maupun garam industri. Nah, ini sebetulnya nggak ada bedanya. Bedanya hanya kadar natrium kloridanya kalau nggak salah, mesti 97% yang industri. Dan kualitasnya juga mesti lebih putih, lebih bersih dan sebagainya. Yang jadi soal adalah solusi pergaraman kita ini selalu berjangka pendek, tidak pernah memikirkan jangka panjang. Ya, sependek akal dan visi pembuat kebijakan yang terus menerus berkutat dengan ambisi yang juga jangka pendeknya. Pak Jokowi kabarnya pernah murka lantaran jajarannya, kementeriannya segala macam ini, pembantu-pembantunya tidak mampu mengatasi penyakit impor garam ini yang sudah katanya mendarah daging dari sejak dulu. Kementerian KKP, Kelautan dan Perikanan diharapkan bisa mengadres isu ini. Kenyataannya menterinya dicokok KPK gara-gara lebih sibuk ngurusin korupsi lobster ketimbang untuk mencari solusi swasembada garam. Ya, sahabat Indonesia, pokoknya semua serba pendek lah. Apalagi kalau ada kesempatan dalam kesempitan untuk melakukan impor sebagai jalan keluar jangka pendek juga. Dari defisit katanya 1,9 juta ton, kabarnya pemerintah mau mengimpor sebesar 3 juta ton. Pertanyaannya, lo kok bablas? Kebanyakan kok sampai 1,1 juta ton. Apakah ini juga buat iron stock atau stok cadangan pemerintah? Kita juga walau-alam. Kita tidak tahu persis, sahabat Indonesia. Sama tidak tahunya tentang seberapa besar sebetulnya kebutuhan versus produksi real dari garam nasional kita. Jadi semuanya ini serba meraba-raba saja, lantaran data persisnya juga tidak ada. Kalaupun sementara ini ada pihak yang berani kasih data misalnya, maka kita tidak bisa percaya begitu saja. Maaf saja. Sehingga angka rencana pemerintah untuk importasi 3 juta ton itu garam ya tidak bisa terlalu menyalahkan, tetapi juga tidak bisa membenarkannya begitu saja. Jadi harus kritis nih. Nah, memang di Indonesia ini mencari keseimbangan antara supply dan demand untuk program importasi garam ini memang kerja yang seolah-olah butuh bola kristal dan ilmu gaib tingkat dewa juga. Mungkin serupa dengan beberapa komoditi lain seperti gula, jagung, bawang putih, kedelai, daging sapi, buah-buahan impor, dan banyak komoditi pangan atau hortikultura kita yang masih
mesti diimpor. Nah ini memang ironis atau mungkin juga tragedi yang perlu segera bisa dipatahkan rantai lingkaran setannya ini. Maka kalau soal garam ini sahabat Indonesia, menabur stok dengan rencana impor garam sampai 3 juta ton itu kebanyakan atau kesedikitan. Ya kita hanya bisa tahu setelah nanti mencicipinya. Kalau pas ya bisa terasa gurih. Kalau terlalu banyak atau overdosis ya bisa pahit. Nah, semua ini bisa kita ketahui post factum istilahnya, setelah kejadian. Sehingga sulit sekali melakukan perkiraan atau forecasting yang adekuat dari dalam program penyeimbangan supply demand di komoditi pangan dan hortikultura kita. Soal garam ini, sahabat Indonesia, memang ironis. Indonesia dikenal dengan garis pantai sepanjang 95.000 km lebih. Dan ini adalah garis pantai terpanjang di dunia nomor 2 setelah Kanada yang punya 202.000 km garis pantai. Untuk Indonesia ditambah lagi dengan luas perairan laut mencapai 5,8 juta kilometer persegi yang merupakan 71% dari keseluruhan wilayah Indonesia. Nah, pertanyaannya sahabat Indonesia, dengan kenyataan fakta geografis seperti itu, apakah ya sederhana ini ya, logika sederhana, kita tidak bisa menciduk air laut itu lalu diserahkan kepada sinar matahari, anugerah Tuhan untuk daerah khatulistiwa seperti Indonesia ini, dan bisa jadi garam langsung seperti itu. Nah, kalau kita bilang mau tambah yodium, ya tinggal tambah prosesnya sedikit saja. Masukkan larutan KO3 ini ke dalam sprayer sesuai dengan formula yang ditentukan. Nah, atau tambah lagi dengan sedikit arahan dan pembinaan dari instansi yang kompeten, pemerintah, para petani garam tentu bisa memenuhi kualifikasi atau kualitas yang disebut dengan garam industri, di mana kadar natrium kloridanya, NaCl-nya ini bisa mencapai 97%. Ditambah bantuan permodalan dan mekanisasi yang cukupnya, tidak tertutup kemungkinan Indonesia malah bisa jadi eksportir garam dunia. Intinya, sahabat Indonesia, proses produksinya amat sangat sederhana. Bahan bakunya melimpah. Jadi, apa yang salah? Sehingga kita masih harus terus-menerus impor garam. Dulu di tahun 1930-an untuk kasus gula, Indonesia pernah jadi eksportir gula terbesar di dunia setelah Kuba. Sekarang ironisnya kita jadi importir gula terbesar. Betul-betul ironis. Nah, pertanyaannya apakah hal serupa ini bakal terus-terusan terjadi juga di industri garam? Nah, ini kan sebetulnya satu hal yang ironis buat kita sebagai negara maritim yang dianugerahi garis pantai panjang, lautan yang luas, di mana garamnya ada di situ. Nah, sekedar informasi sahabat Indonesia, saya kutipkan beberapa negara yang biasanya jadi pemasok garam ke Indonesia atau kita impor itu dari mana aja. Kasus tahun 2017 dan 2016 yang baru lalu. Australia adalah pemasok terbesar garam kita. Mencapai nilai tahun 2017 itu 76,09 juta US dollar, di mana tahun 2016 sebelumnya adalah mencapai 70,33 juta dolar. Disusul India dengan 5,75 juta dolar tahun 2017. Selandia Baru dengan 1,16 juta dolar tahun 2017. Denmark 203.000 US dollar. Lalu disusul dengan Jerman. Jerman juga mensuplai garam buat kita dan negara-negara lainnya. Jadi singkat kata, tahun 2017 importasi garam kita nilainya itu mencapai 83,5 juta US dollar atau sekitar 1,2 triliun dengan kurs 14.500. Tahun 2016-nya lebih besar lagi. 86 juta US dollar importasinya atau senilai sekitar 1,25 triliun rupiah. Nah, ini kan sayang sekali uangnya yang harus pakai import segala macam, padahal potensinya ada di negara kita sendiri. Kabarnya Pak Jokowi pernah menyentil jajarannya yang tahu betul mengenai hal ini. Namun sayangnya mereka tidak pernah mencari solusinya itu secara komprehensif.
Pak Jokowi pun pernah mengakui bahwa selama ini persoalan garam hanya disikapi melalui jalan pintas. Apa itu? Impor. Akhirnya, sahabat Indonesia, opini singkat ini akan kita tutup dengan satu kata. Garam itu kalau ditabur pada proporsi yang pas akan melezatkan. Tapi kalau kebanyakan malah jadi pahit. Maka supaya tidak pahit, mari bikin strategi nasional untuk ekspor garam targetnya. Kita harus jadi eksportir garam. Optimalisasikanlah potensi alam atau garis pantai kita yang panjang itu dengan laut yang luas ini sebagai modal dasarnya. Tinggal bagaimana political will, keinginan dan akhlak dari para pejabat kita. Demikian sahabat Indonesia, semoga ini tidak menggarami air laut tapi juga bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Kita saling mengingatkan dan saling belajar. Semoga opini ini ada manfaatnya. Jangan lupa like, share, komen, subscribe kanal TV Anak Bangsa dan semua kontennya, karena kita hadir untuk senantiasa mencerahkan dan mencerdaskan bangsa untuk menjaga Indonesia.